Kita mulai ya Bapak Ibu. Yap. Baik. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Filmon Worship Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Kita akan diberkati dengan pelayanan firman yang dibawakan oleh hambanya, Pastor Elia Yusak dari Salatiga. Topik kita malam hari ini adalah teologi salib. Eh, Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, saya mohon kesediaan Pastor Lee Robi untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan, Pastor. Ya, mari kita bersyukur dan berterima kasih. Kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup setiap kami, Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang terus menuntun kami, menyertai kami, membawa setiap kami makin hari, kami boleh makin mengenal Tuhan, mengenal setiap kasih dan kebaikan yang Tuhan sediakan dalam hidup setiap kami, mengenal setiap rancangan yang baik, mengenal setiap kebaikan yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau kumpulkan setiap kami boleh datang di Zoom ini berkumpul, semua juga karena bukan kuat dan hebat kami, tapi kami adalah orang-orang yang terima anugerah, terima kemurahan, terima kebaikan, dan orang-orang yang mengerti bahwa firman Tuhan adalah memerdekakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati semua kami, terutama Kau juga memberkati Pastor Elia, kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat setiap kami percaya roh hikmat, wahyu, dan pengertian Tuhan sudah berikan buat hamba-Mu dan juga akan bagikan buat setiap kami, sehingga kami boleh mengerti setiap kebenaran itu Tuhan. Kami siapkan tanah yang baik, hati yang baik, untuk ditaburi kebenaran, karena kebenaranlah yang memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Bu Ayu, terima kasih. Amin. Untuk hambanya Pastor Elia Yusak, kami Ya, serahkan. selamat malam. Bu Ayu sudah saya kirim ya. Baik. Oke, selamat malam semuanya. Dan malam hari ini ada hal yang menarik yang eh, tapi sebenarnya cukup cukup berat juga dan jarang sekali disampaikan di dalam gereja, yaitu topik tentang teologi salib. Gitu. Kalau dalam bahasa Latinnya, krukis teologi. Krukis itu bahasa bahasa Latin. Krukis artinya salib. Nah, teologi salib ini eh, punya bias. Bias itu artinya eh, pandangan yang tidak jelas gitu di beberapa pemikiran kekristenan, juga di dalam kehidupan kekristenan gitu. Yang umum dipahami tentang teologi salib itu soal penderitaan, dan itu benar gitu. Tapi hanya sebagian. Ya, jadi memang teologi salib berbicara banyak tentang penderitaan, tetapi bukan penderitaan manusianya, tapi penderitaan Kristusnya. Nah, kenapa kita mesti membahas hal itu gitu? Karena penderitaan itu realitas secara universal, atau semua orang itu pernah atau setidaknya mengerti apa artinya penderitaan. Dan penderitaan itu real, nyata. Penderitaan itu bisa dirasakan, penderitaan juga bisa dialami oleh semua orang, tidak terkecuali. Nah, yang unik adalah kenapa penderitaan ini menjadi menarik, karena ada pemikiran-pemikiran di dalam dunia filsafat maupun dunia rohani yang berpikir gini, orang yang menderita itu orang yang punya kapasitas secara manusia itu kuat, gitu. Atau secara psikisnya, psikologisnya itu kuat, mentalnya kuat, gitu. Itu ada pemikiran kayak gitu. Orang yang menderita itu orang yang kuat. Terus ada juga yang berpikir seperti paham-paham agnostik yang berkata bahwa penderitaan itu asalnya dari si jahat. Jadi uh, mereka langsung berkata bahwa setiap penderitaan itu berarti ada hal yang jahat yang menguasai, atau jahat yang sedang intervensi, atau jahat yang sedang terjadi dalam seseorang, atau orang itu jahat makanya dia menderita. Itu pemikiran agnostik, dan sebagian kita juga setuju dengan hal itu kan. Nah, terus ada lagi yang berpikir bahwa karena kalau Tuhan yang kita percaya itu baik, ya harusnya nggak ada penderitaan.
harusnya nggak ada kejahatan, gitu. Tapi realitasnya, kenyataannya kok ada. Berarti Tuhan nggak ada ini sebenarnya. Nah, jadi ada banyak bias, ada banyak pemikiran-pemikiran tentang penderitaan, dan kemudian tiba-tiba, kalau saya bilang tiba-tiba ya, dalam perjanjian baru, Kristus mati di atas kayu salib dengan drama penderitaan yang begitu rupa, yang tidak main-main penderitaannya. Bahkan Alkitab mengatakan penderitaan Kristus itu dia tampil tidak lagi seperti manusia. Bayangin, saking mengerikannya penderitaan yang Kristus itu alami. Dan semua orang pertanyakan ini, ada apa dan mengapa? Terus kemudian juga semua orang mencemooh hal ini. Karena adanya banyak konsep-konsep tentang penderitaan. Terkhusus malam hari ini kita akan bicara soal salib itu. Ya. Nah, saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah definisi dari teologi salib. Jadi teologi salib saya bagi dengan 3 pembicaraan. Pertama definisinya, kedua sejarahnya, yang ketiga polemiknya. Bagian yang tadi yang saya sampaikan di pendahuluan itu mungkin ya bisa dikatakan polemik-polemiknya, tetapi nanti kita akan menjurus lebih spesifik tentang polemik atau tentang kontradiksi, tentang pertentangan yang terjadi dalam teologi salib. Mari kita sama-sama lihat yang pertama definisinya. Secara etimologis, dari bahasa Latin tadi sudah saya sebutkan teologi crucis. Terus kemudian dari bahasa Jerman, saya nggak bisa bacanya ini. Saya cuma ngutip aja dari bahasa Jerman. Kenapa saya ngutip dari bahasa Jerman? Karena yang membesarkan statement, yang menyatakan statement teologi salib adalah Martin Luther. Makanya menggunakan bahasa Jerman, karena Martin Luther dari Jerman. Nah, nanti kita akan lihat sejarahnya. Terus kemudian kalau dilihat dari bahasa Yunani, staurologi. Staurologi itu dari bahasa kata stauros atau salib. Yang menarik ini, dalam teologi salib itu, salib ini gambaran yang sangat buruk sekali. Jadi kalau ketika orang sudah mulai mengeluarkan tiang, balok-balok, terus kemudian tak-tok gitu, terus kemudian prajurit-prajurit Romawi mulai berjalan berkeliling gitu, orang sudah terjadi situasi yang mencekam gitu. Ini siapa yang dihukum? Ini apa kejadiannya? Mereka berpikir bermacam-macam. Jadi salib pada masa itu adalah salah satu hukuman terkejam. Makanya karena kejamnya tidak diperbolehkan lagi secara humanis ya. Nah, tapi pada saat itu salib jadi jadi salah satu opsi untuk menghukum para penjahat. Dan makna salib itu banyak sekali. Cuma satu yang paling signifikan adalah orang yang jahatnya tidak bisa terampuni. Itu salib. Nah, itu secara umum pada masa itu mereka paham. Begitu ada suara tak-tok orang maku-maku, itu sudah suasananya mencekam. Nah, ini luar biasanya di dalam kekristenan dan di dalam rencana Allah. Bagaimana hal-hal yang mencekam itu menjadi berita kabar baik. Nah, kita akan lihat nanti. Jadi teologi salib itu berasal dari statement yang dimunculkan oleh Martin Luther, yang dia berkata di waktu itu di ruang kelas dia. Jadi 1 tahun setelah peristiwa dia menancapkan 95 dalil gitu kan di
eh, di Roma Katolik, di gereja Roma Katolik. Terus dia ke Heidelberg, juga di Heidelberg tempatnya. Nah, terus dia melakukan disputasi itu semacam apa ya? Aku menyatakan mengundurkan diri, tapi aku mau berargumen gitu. Argumenku apa? Nah, salah satu argumen yang paling terkenal yang dilakukan oleh Martin Luther, yang satu juga diikuti oleh Martin Luther ini kan ikut aliran Agustinus, gitu, Agustinian, sebutannya seperti itu. Jadi murid-murid saat itu pada ngikuti kelasnya si Martin Luther dan mereka berdiskusi dan Martin Luther mencetuskan itu semua. Dan salah satu yang paling terkenal di tesis 18 sampai 24, nah, statement yang saya ambil di tesis 20, yaitu the cross is our theology, hanya salib saja teologi kita. Nah, nanti mungkin saya tidak kupas banyak soal Martin Luthernya, gitu ya. Saya hanya memperlihatkan dari segi sejarah sama dari aspek-aspek apa yang terjadi di dalam teologi salib, karena mungkin ini bukan kelas yang memang spesifik di teologi salib gitu. Kalau memang kelas spesifik, kita akan bahas banyak hal, statement-statement dari Martin Luther, dari Karl Barth, terus kemudian dari Agustinus sendiri juga pernah mencetuskan teologi salib, dari beberapa bapak-bapak gereja nanti saya juga ambil. Terus dari Thomas Aquinas juga ada banyak orang-orang yang memunculkan statement-statement tentang teologi salib. Jadi memang ketika kekristenan muncul, pusat perhatian dan pusat teologi kekristenan itu memang di salib, bukan di mujizat, bukan di khotbah di bukit, bukan di kehidupan Yesus, bukan, tapi salib. Itu yang sangat menarik. Nah, jadi secara definisi teologi salib itu adalah pendekatan teologis yang menyatakan bahwa Allah paling nyata. Ini juga statementnya si Martin Luther yang kemudian diikuti oleh Calvinis, ya, oleh Calvin. Allah itu paling nyata menyatakan dirinya melalui penderitaan Yesus di kayu salib. Terus kemudian salib adalah satu-satunya sumber pengetahuan spiritual, pusat wahyu ilahi tentang siapa Tuhan dan bagaimana Dia menyelamatkan. Jadi memang salib itu bicara soal bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia. Itu pusat kekristenan, dan itu titik balik kehidupan kekristenan. Terus kemudian teologi salib juga menempatkan salib Kristus sebagai pusat pemahaman tentang Allah, manusia, dan keselamatan. Ini bukan sekedar simbol penebusan, melainkan cara Allah bekerja melalui kelemahan, kehinaan, dan penderitaan. Nah, yang melebar dari teologi salib itu adalah bagian-bagian ini, tentang kelemahan, kehinaan, dan penderitaan. Dan itu paradoks sekali, itu sangat kontras sekali, sangat kontradiksi dengan kehidupan manusia. Manusia itu nggak mau dianggap lemah, manusia nggak mau terhina, manusia nggak mau menderita. Tetapi Allah dengan sengaja menggunakan kata ini, Allah dengan sengaja justru menampilkan salib yang menjadi simbol dari kelemahan, simbol dari kehinaan, kutuk, ya kan, dan simbol dari penderitaan. Allah dengan sengaja menampilkan salib untuk menunjukkan siapa dirinya dan untuk menunjukkan jalan keselamatan melalui kelemahan, kehinaan, dan penderitaan. Ini di luar akal sehat. Bagaimana mungkin yang lemah bisa menyelamatkan? Bagaimana mungkin yang hina bisa menyelamatkan? Bagaimana mungkin penderitaan bisa menyelamatkan? Nggak mungkin. Tetapi itulah jalan yang dipilih oleh Allah. Nah, kita bisa lihat beberapa pernyataan-pernyataan yang Paulus juga nyatakan, ya, di Filipi 2 ayat 8, Yesus taat sampai mati di salib. Terus kemudian Yesus memilih jalan penderitaan demi manusia, dan salib itu adalah, ini saya ngambil statement ini
senang sekali gitu. Salib itu strategi kasih, bukan tragedi. Strategi ya, bukan tragedi. Setiap kita melihat salib itu, kalau perspektif kita manusia biasa, bukan orang percaya, itu tragedi, ya kan? Kehinaan, kelemahan, penderitaan dan segala macam di atas kayu salib itu tragedi, tragedi paling mengerikan bahkan. Tetapi dari sudut pandang Allah itu adalah strategi di mana Allah menunjukkan kasih-Nya, dan itu dipahami oleh Paulus. Lalu Yesaya 53 ayat yang kelima itu menunjukkan siapa Allah. Allah tidak memakai kekerasan, tetapi Dia menggunakan jalan pengorbanan. Allah menggunakan salib. Di Perjanjian Lama tidak tersirat salibnya, tetapi saya kupas sedikit di Perjanjian Lama, di mana pemikiran di Perjanjian Lama itu bukan soal salib, tetapi hamba yang menderita. Nanti kita lihat ya, kasih dan pengampunan Allah dinyatakan atas kayu salib, dan kekuatan Allah itu adalah mengasihi, dan mengasihinya sampai mengasihi musuh-musuhnya. Bapak Ibu, kita mesti ingat bahwa ketika kita berdosa, kita itu adalah seterunya Allah, atau bahasa sederhananya kita itu menjadi musuhnya Allah. Di mana kekudusan tidak bisa bercampur dengan dosa, di mana kesucian Tuhan, kesucian Allah itu tidak bisa bergabung dengan keberdosaan kita. Kita itu dosa, dalam konteks teologi disebut dosa asal. Sejak kita ada di muka bumi, itu kita memiliki dosa warisan, dosa asal dari Adam. Itu. Ada orang-orang berpolemik soal dosa asal tidak ada, dosa asal itu hanya sekedar pernyataan-pernyataan teolog yang menghiperbolakan soal keselamatan dari Tuhan dan segala macam. Nah, kali kita akan bahas soal hal-hal dosa asal itu sebenarnya ada atau tidak. Tetapi malam hari ini saya mencetuskan, saya menyatakan kita mewarisi dosa dari Adam. Dan itu pernyataan Alkitab. Kita mewarisi dosa dari Adam, dan itu tidak bisa bersatu dengan kudusan Allah. Sehingga kita disebut seterunya Allah. Kita disebut musuhnya Allah. Tetapi Allah dengan kekuatannya, dengan kasih karunia-Nya, dengan kebaikannya, menyatakan diri mau menyelamatkan manusia, memutuskan untuk menyelamatkan manusia. Sehingga Dia bertindak untuk menyelamatkannya, dan tindakannya diwujudkan melalui salib. Jadi salib adalah bentuk Dia mengasihi kita. Salib adalah bentuk Dia mau supaya kita menjadi bagian dari dirinya, bagian dari keluarganya. Nah, konteks yang saya mau bahas malam hari ini agak panjang sedikit. Kenapa? Karena gini, waktu itu Martin Luther sedang dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Ini statementnya si Martin Luther dulu ya. Nanti kita lihat konteks yang lain-lain. Konteks yang pertama, si Martin Luther memang dalam kondisi tidak baik saja. Setelah setahun sebelumnya dia memakukan 95 dalil bertentangan dengan para tua-tua, para paus dan taus, kardinal, dan semua orang-orang yang ada pada saat itu. Terus kemudian setahun kemudian dia kembali ke ordonya, Ordo Agustinian, dan dia diminta untuk mempertanggungjawabkan. Jadi di kelas Heidelberg itu dia mempertanggungjawabkan teologianya. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Pertanggungjawabanmu seperti apa? Nah, pertanggungjawaban si Martin Luther ini salah satu yang menjadi titik sentral teologi salib yang saat ini kita kenal. Nah, kenapa dia mencetuskan teologi salib? Karena pada saat dia kontraskan dengan yang namanya teologi kemuliaan atau teologi gloria. Teologi kemuliaan ini konsepnya bukan kemuliaan soal
eh, kemuliaan Tuhan gitu, tidak. Tetapi gini konsepnya. Nanti saya akan bahas ini, bahasanya bahasa teologis sekali, jadi harus pelan-pelan. Jadi wah, ini kok tulisannya jadi terbalik semua ya di tablet. Nggak kelihatan ya? Sorry Pak Pastor Lewi ya. Ini saya tidak Eh, tidak comfortable. Kelihatan ininya kok, nggak kelihatan. kelihatan Pak. Oh, tablet saya ini nggak menerima. Jelas kok ini, Ya, ada stabilo kuning ini kan. ya, yang stabilo aja, yang lainnya ketumpuk-tumpuk kayaknya. Oh Ya. iya, ketumpuk, bukan terbalik Pak. Nah, jadi konteksnya itu teologi salib itu dimunculkan oleh Martin Luther sebagai kontras terhadap teologi kemuliaan. Itu ada di tesis 20, ya. Dan di mana konsep teologi kemuliaan itu, manusia itu mencoba mengenal Allah dengan eh, cara manusia, gitu. Istilahnya apa ya? Mereka membangun pengetahuan, membangun kekuatan, berspekulasi, terus kemudian membangun keberhasilan dirinya, berimajinasi, menggunakan logika secara alamiah. Jadi manusia itu mencoba menyingkirkan pengenalan akan Allah, menyingkirkan salib dari pengenalan akan Allah. Maksudnya gini, jadi teologi salib dan teologi kemuliaan itu punya poros berpikir yang sama. Bagaimana, pertanyaan besarnya gini, bagaimana manusia bisa berkenan kepada Allah? Nah, dari sudut pandang teologi kemuliaan, orang itu bisa berkenan kepada Allah kalau dia melakukan sesuatu kepada Allah. Dia berbuat baik, dia memahami Allah, memahami jalan-jalan Allah, gitu kan istilahnya. Terus kemudian dia berlogika, berimajinasi bahwa Allah itu seperti ini, sehingga saya harus memenuhinya dan semacam. Dan itu yang ditolak oleh Martin Luther. Tidak, kita tidak bisa membenarkan diri kita dengan semua itu. Kita hanya bisa dibenarkan oleh karena iman. Nah, cetusan si Martin Luther inilah yang belakangan menjadi sola fide itu. Ini latar belakang kata sola fide itu dari peristiwa ini. Jadi Martin Luther waktu itu berargumen, berdebat dengan orang-orang. Ya, pada saat itu mencoba membenarkan diri di hadapan Allah dengan cara melakukan segala hal yang mereka tahu, yang secara logis, dengan segala kekuatannya, dengan segala imajinasinya, dengan segala hikmat yang mereka miliki untuk berkenan kepada Allah. Martin Luther menolak, kita tidak bisa dibenarkan dengan cara itu. Kita hanya bisa dibenarkan kalau kita bisa melihat salib. Salib itulah titik balik hidup kita. Dan disitulah muncul yang namanya teologi salib. Itu konteks sejarahnya. Jadi argumen si Martin Luther pada saat itu yang memunculkan reformasi berikutnya. Murid-muridnya Martin Luther saat itu, itulah orang-orang yang menginspirasi John Calvin. Gitu. Jadi sebelum John Calvin muncul, itu murid-muridnya Martin Luther yang mendengar Hilbert ini, kelas Hilbert. Gitu. Saya nyebutnya kelas saja, karena itu di ruang kelas. Jadi kemuliaan yang dinyatakan oleh dikritisi oleh si Martin Luther itu terkait dengan hal-hal yang diupayakan manusia. Jadi salah satu gambaran kemuliaan, ya saya ngelihat gambaran kemuliaan itu kayak gini. Waktu kita lihat Yesus tersalibkan, ya, di Matius 27, ya, 63 dan 64 di sana dikatakan gini, orang-orang itu waktu Yesus tersalibkan gini, kalau kamu anak Allah, tunjukkan dirimu. Kalau kamu anak Allah, turun kamu dari salib. Katanya kamu anak Allah yang penuh dengan kuasa, buktikan itu, gitu kan. Nah, itu
Yesus sebagai manusia dan sebagai Allah ditantang untuk membuktikan. Nah, orang-orang yang ada di dalam teologi kemuliaan itu berkubangnya atau cenderungnya selalu di hal-hal kayak gitu. Pembuktian-buktian. Kalau kamu melayani Tuhan dengan benar, beri yang terbaik untuk Tuhan. Gitu. Buktinya apa? Terus segala macam dituntut. Gitu. Atau kalau Tuhan benar-benar memberkatimu, kamu pasti kaya raya. Waktu kamu masih miskin menderita, wah jangan-jangan ada kutuk. Gitu. Itu Tuhan nggak memberkatimu. Tuhan tidak berkenan sama engkau. Nah, hal-hal kayak itu muncul sebagai tantangan teologis, kalau saya bilang. Tantangan teologis kepada orang-orang percaya. Apakah kita sekarang ini berpijak pada usaha kita untuk berkenan kepada Allah? Atau kita bergantung pada salib? Gitu. Bergantung pada salib itu gini, kita nggak bisa apa-apa. Untuk bisa berkenan pada Allah, ya Allah yang menganugerahkan itu sama kita. Allah lah yang membenarkan, gitu, yang memberikan status benar sama kita. Kita nggak bisa membenarkan diri kita sendiri, nggak bisa bermegah sama diri kita sendiri. Kita nggak bisa beli surga. Ada banyak orang yang berusaha untuk membeli surga dengan cara-cara, dan itulah yang disebut kemuliaan. Teologia yang memuliakan dirinya sendiri. Sementara salib itu teologia yang menyadari ketidakmampuan kita, dan hanya salib peristiwa di mana kita digantikan oleh Kristus. Itu yang dijadikan forum diskusi atau disputasi atau pertanggungjawaban, statement pertanggungjawaban dari Martin Luther. Kalau kita selidiki lagi banyak statement-statement dari Martin Luther, karena dari tesis 18 sampai tesis 24 itu pernyataannya berkisar hal yang sama. Ya. Dan kemudian argumen Paulus juga di 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24, di sana dikatakan gini, orang Yunani meminta bukti pengetahuan atau hikmat, orang Yahudi minta bukti ketaatan, orang ini minta ini, orang ini minta ini. Tetapi aku tidak bisa memberikan itu semua. Aku hanya punya salib. 1 Korintus 1 itu si Paulus juga menunjukkan bagaimana salib itu luar biasa. Salib adalah kebodohan bagi dunia ini. Dia bilang seperti itu di 1 Korintus 1 ayat 18. Ya. Selain meminta pembuktian Allah, manusia juga mengandalkan usahanya sendiri untuk diselamatkan dan meminta Allah merestuinya. Seringkali kan kayak gitu. Tuhan, saya buat ini loh. Jadi kamu harus memberkati saya karena saya buat seperti ini. Itu yang terjadi di dalam pergumulan orang di luar salib, di luar kesadaran bahwa dia membutuhkan Allah. Nah, kita lanjut aja. Kemudian sejarahnya setelah itu tadi konteksnya ya. Konteksnya jadi latar belakang di mana pernyataan atau kata teologia salib itu muncul. Pertama kali muncul secara statement itu di Martin Luther. Kira-kira di tahun 1518. Nah, tapi secara sejarah itu Paulus juga sudah menyatakan tentang teologia salib gitu. Hanya ini tersirat, yaitu 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Di sana Paulus sudah berbicara tentang kebodohan salib bagi dunia, tetapi itu adalah kekuatan Allah bagi orang percaya. Nah, sekarang ini dua pernyataan yang sangat kontras gitu. Itu kekuatan Allah yang kita miliki sebagai orang percaya, tapi buat orang-orang dunia, kalau kita mempercayai itu dan kita menyaksikan itu sebuah kebodohan.
sebelum jauh kita bicara soal Paulus, setelah peristiwa penyaliban Yesus, murid-murid itu semuanya kocar-kacir semua gitu kan. Terus kemudian dia nggak tahu tujuan hidupnya. Kemudian Tuhan nggak berhenti di sana, dia bangkit dan dia menunjukkan dirinya. Nah, sebagai manusia biasa, gitu, saya sebagai manusia biasa, saya berpikir gini, wah Tuhan bangkit, terus kemudian tanda petik ya, Tuhan bisa kan balas dendam gitu kan. Dia nggak cuma datangi para prajurit Roma, dia langsung ke Kaisar gitu kan. Lihat, aku udah bangkit gitu kan. Kamu mau apa lagi? Mau bukti apa lagi kalau aku ini Mesias, aku ini Tuhan? Gitu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yesus. Dia justru bersama-sama dengan para murid-muridnya. Dan yang paling fenomenal adalah dia menunjukkan lubang bekas paku itu kepada Thomas. Ini aku tersalibkan untukmu. Dan aku bangkit juga untukmu. Peristiwa salib yang menggoncangkan dan peristiwa kebangkitan Yesus yang meneguhkan iman para murid, itu yang menjadi pengalaman pribadi para murid-murid yang tidak tergoncangkan sampai mereka rela mati menjadi martir untuk kesaksian itu. Dan ini pula yang dimiliki oleh Paulus. Paulus tidak menyaksikan salib itu secara langsung. Paulus tidak menyaksikan kebangkitan Yesus secara langsung. Tetapi Paulus mengerti bagaimana murid-murid itu hidup oleh karena kesaksian. Paulus melihat para rasul-rasul pada saat itu. Paulus melihat murid-murid Yesus yang berani mati hanya karena kesaksian salib. Paulus pernah terlibat membantai orang-orang percaya. Tetapi dia dalam hati juga berpikir, kok orang-orang ini nggak habis-habis. Orang-orang ini kok mau saja merelakan hidupnya demi kesaksian salib itu. Dan kemudian Tuhan intervensi, Tuhan menjumpai Paulus, dan Paulus akhirnya menyadari. Dan Paulus baru sadar, baru tahu, baru diwahyukan, diilhamkan apa arti salib itu. Tetapi pembicaraan soal salib, pembicaraan soal kebangkitan, itu menjadi pusat dari murid-murid, pusat kekristenan pada saat itu. Mereka tidak banyak bicara soal Yesus itu pernah ngasih kita makan roti loh, gitu. Enggak. Pusat pembicaraan pada saat itu bicara soal salib, bicara soal kehinaan yang menjadi kekuatan. Yang awalnya orang takut gemetar soal salib, yang awalnya orang merasa bahwa salib itu sebuah kutukan, kehinaan, sesuatu yang sebaiknya tidak dibicarakan lah. Itu mengerikan sekali. Kemudian mereka berubah menjadi topik yang paling viral di saat itu, yaitu salib. Kristus mati tersalibkan, Kristus bangkit, dan itu selalu menjadi pembicaraan. Paulus tidak berhenti pada Paulus saja secara sejarah teologi salib ini. Kemudian ada Irenaeus. Dia menuliskan Against Heresies. Pada saat itu dia melawan orang-orang yang mengajar sesat, ya, mengajar salah gitu kan. Dan dia menyatakan bahwa salib itu adalah pusat rekonsiliasi antara Allah dan manusia. Sekalipun Irenaeus lebih berfokus kepada kemenangan Kristus Victor, ya. Ada di bukunya Against Heresies, di mana dia menyatakan bahwa Kristus itu sudah menang. Tetapi kemenangan Kristus ditunjukkannya lewat apa? Dia mengatakan lewat salib. Salib itu titik balik. Salib itu rekonsiliasi antara manusia dan Allah.
Itu Irenaeus. Lalu kemudian setelah Irenaeus ada lagi Anselmus. Anselmus dari Canterbury dalam bukunya Curtius Homo yang menekankan kebutuhan salib untuk memenuhi keadilan ilahi. Jadi si Anselmus ini melihat gitu, jika Allah hendak menghukum manusia, karena ada konteks di mana dan Allah harus harus ada tebusan, harus ada korban. Gitu. Makanya teologi salib muncul di situ. Korbannya Yesus, supaya keadilan Allah terpenuhi. Kalau Allah tidak menunjukkan kasihnya, itu ketika manusia kan memberikan korban. Nah, setelah manusia memberikan korban, maka hubungan Allah dan manusia baik lagi. Gitu. Itu konsep lama, ya kan? Bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan, gitu, dengan Allah lewat korban. Nah, korban ini tergantikan oleh Yesus. Paling jelas itu di Ibrani 10. Makanya salib menjadi pemenuhan akan keadilan Allah. Lalu ada Bernard dari Clairvaux. Dia mengaitkan salib lebih eksistensial dan mistis. Jadi Allah mengasihi kita dalam penderitaan. Jadi pada masa-masa itu, ya masa-masa aniaya, si Bernard ini memandang gini, setiap orang-orang yang teraniaya itu mereka itu merasakan secara mistis ya, secara spiritual gitu ya, merasa bahwa mereka ikut serta dalam penderitaan salib. Jadi ketika mereka menderita gitu kan, mereka menggambarkan itu, berimajinasi, berkontemplasi bahwa oh ini seperti cambukan yang sampai kepada tubuhnya Yesus. Ini konteks-konteks orang zaman dulu ya. Mereka melihat aspek spiritual seperti itu. Jadi ketika berkontemplasi atau bermeditasi atau merenungkan keberadaan dirinya, aku menderita, oh ini penderitaan ini sama seperti ketika Kristus menderita. Nah itu yang digambarkan oleh Bernard. Cukup banyak yang harus saya baca, jadi saya ringkas-ringkas. Terus kemudian Martin Luther tadi sudah saya kupas cukup banyak sebagai konteks dari pernyataan teologi salib. Jadi dari tesis 18 sampai 24 yang secara khusus Martin Luther mengkontraskan antara teologi salib dan teologi kemuliaan. Ia menekankan bahwa keselamatan adalah semata karunia Allah yang diterima melalui iman di dalam Kristus yang disalibkan. Sehingga konsep pembenaran hanya oleh iman itu muncul. Itu sola fide. Itu di tesis 18 sampai 24 itu secara tersirat Martin Luther menyatakan tentang teologi salib itu seperti apa. Nah, saya akan sedikit mundur, bahkan mundurnya agak banyak untuk melihat dari konteks Israel atau konteks Yahudi. Ya. Di dalam konteks Israel atau Yahudi, mereka itu punya sejarah. Dan sejarah ini membuat mereka memiliki cara berpikir. Sejarah yang pertama adalah mereka pernah dibawa keluar dari Mesir. Ya, itu Exodus, ya kan? Dan ketika mereka keluar dari Mesir, itu Musa dalam Tauratnya itu menuliskan bahwa peristiwa keluar dari Mesir itu sebagai gambaran penebusan. Allah menebus bangsa Israel, bangsa Ibrani keluar dari Mesir, menebus mereka dari perbudakan. Ya, Keluaran 6 ayat ke-5. Di sana orang-orang Mesir keluar dari perbudakan. Itu yang pertama. Lalu berjalannya waktu, bangsa Israel ada di tanah Kanaan, terus muncul kerajaan-kerajaan, nah, terus sampai pada kerajaan itu di kerajaan Daud.
Setelah kerajaan Daud, kemudian anaknya Salomo. Nah, setelah kerajaan Salomo ini sempat jaya, tetapi terjadi perpecahan. Anak-anaknya pecah jadi dua, Yerobeam dan Rehabeam. Ketika mereka pecah jadi dua, terus muncul raja-raja berikutnya, sampai pada satu titik mereka dikuasai atau diperangi mulai dari Mesir, Asiria, Persia, terus kemudian Babilonia. Nah, mereka diperangi begitu rupa, juga termasuk bangsa-bangsa kecil yang lainnya ya. Nah, mereka diperangi begitu rupa sampai terjadilah kekalahan. Bangsa Israel yang ada di Yerusalem sebagian dibawa ke pembuangan. Jadi tidak semua dibawa ke pembuangan, sebagian dibawa ke pembuangan di Babilonia. Itu secara sejarah disebut sejarah exile. Ya. Mereka dibuang ke Babilonia. Nah, ketika mereka dibuang ke Babilonia inilah mereka merasa rindu untuk kembali ke Yerusalem. Nah, kerinduan mereka untuk kembali ke Yerusalem itu dalam konteks berpikirnya Yahudi pada saat itu, mereka rindu untuk ditebus lagi, sama seperti mereka ditebus, sama seperti bangsa Israel zaman dulu ditebus oleh Allah keluar dari Mesir. Jadi ini dalam konteks orang-orang Yahudi, mereka akan bilang, kami ingin neo-exodus lagi, kami ingin dikembalikan ke Yerusalem. Nah, pada peristiwa mereka kembali dari pembuangan kembali ke Yerusalem, nah muncul nabi-nabi, ya mulai dari Esra, terus kemudian Hagai dan yang lain-lainnya. Nah, Yesaya itu sebelum peristiwa itu menubuatkan tentang peristiwa pembuangan dan peristiwa nanti akan dikembalikan, dipulihkan. Nah, peristiwa pemulihan itu di Yesaya muncul satu istilah gitu yang dia beritakan kepada bangsa Israel. Yang akan menebusmu itu adalah seorang hamba Tuhan yang menderita. Jadi Yesaya menggambarkan sosok penebus. Sosok penebusnya adalah penebus yang akan mengalami penderitaan. Jadi kalau kita baca di Yesaya 40-55, kita bisa melihat konteks pembicaraan penebusan. Nah, penderitaannya kita bisa lihat banyak sekali di Yesaya 53. Ya kan? Yesaya 53 penderitaannya begitu rupa. Tapi kita nggak melihat salib di situ. Makanya saya tidak mencantumkan ini sebagai bagian dari teologi salib, tapi saya memberikan sebagai latar belakang untuk orang-orang Yahudi. Nah, ketika orang-orang ini akan mengenal hamba yang menderita ini, hamba ini akan dijadikan terang bagi bangsa-bangsa. Jadi sebenarnya bangsa Yahudi atau bangsa Israel pada saat itu sudah mendapatkan gambaran tentang sosok Kristus, sosok orang yang diurapi sebagai hamba Tuhan, tetapi sosoknya ini akan menderita. Jadi ketika mereka melakukan penyalipan dan segala macam, ya, penyiksaan dan segala macam, mereka sebenarnya sedang menggenapi apa yang sudah dinyatakan oleh Yesaya. Kurang lebih 700 tahun sebelum peristiwa salib. Makanya orang Yahudi kalau baca lagi Taurat pada saat itu, mereka kelabaan. Gitu. Bahkan waktu Yesus mau dibangkitkan, mereka pun ingat, loh dulu Yesus itu bilang akan bangkit 3 hari. Dan ini kitab nabi-nabi kita juga bilang seperti itu. Jadi mereka sebenarnya sudah tahu, sudah diajarkan. Tetapi karena konsep salib itu tidak masuk dalam pikiran mereka. Konsep yang hamba menderita itu tidak masuk dalam pikiran mereka. Sehingga mereka menolak hal itu. Dan ini terjadi juga pada banyak orang, bahkan di dalam kekristenan.
Bagaimana mungkin Tuhan kok menderita? Bagaimana mungkin Tuhan kok mati tersalibkan? Bagaimana mungkin Tuhan kok menjadi terkutuk di atas kayu salib? Itu makanya Paulus ngomong pemberitaan salib itu adalah kebodohan bagi dunia ini. Orang-orang dunia nggak bisa paham tentang salib. Karena orang-orang dunia lebih paham soal kemuliaan. Lebih paham soal upaya untuk mendekati Tuhan dengan berkontribusi kepada keselamatannya. Saya bisa diselamatkan kalau saya melakukan A, B, C, dan D. Saya bisa mendapatkan berkat dan anugerah Tuhan kalau saya melakukan A, B, C, dan D. Itu lebih mudah dipahami. Kalau saya kuat, itu artinya Tuhan berpihak pada saya. Kalau saya menderita, Tuhan tidak berpihak pada saya. Ini terjadi apa ya? Terjadi di dalam paradok ini, terjadi di dalam keberimanan kita. Jadi tidak hanya orang-orang Yahudi, di dalam kekristenan pun seperti itu. Makanya tidak heran muncul teologi sukses. Teologi sukses itu gambaran paling sukses dari teologi kemuliaan. Mereka ingin menggambarkan bahwa kalau kamu anak raja, ya kamu harus kaya. Kalau kamu anak Tuhan, ya kamu harus hidupnya diberkati, bukan hidup menderita. Mereka tidak memahami soal teologi salib yang sebenarnya. Jadi latar belakang sejarah dan pemikiran-pemikiran ini itu yang memunculkan ajaran, memunculkan konsep, memunculkan bahkan perilaku di dalam kekristenan kita. Kalau kita nggak belajar dari sejarah, kita nggak belajar dari tradisi-tradisi di mana mereka berpikir, bergumul begitu rupa, mengapa, terus kemudian ada muncul statement pergumulan, bahkan deretan-deretan orang yang mati gara-gara bersaksi atas salib, kita bisa abaikan karena kalau kita nggak melihat salib dengan benar. Kalau kita tidak bisa melihat kekristenan dengan benar, kita bisa mengabaikan hal yang paling krusial, hal yang paling penting, yaitu tentang salib. Kita hanya berpikir hidup dalam kekristenan itu hidup yang baik-baik saja. Makanya nggak heran, khotbah-khotbahnya larinya ke sana. Percaya Yesus, semua masalahmu dibereskan. Percaya Yesus, sakitmu disembuhkan. Percaya Yesus, hutang-hutang dilunaskan. Ya, seperti itulah kekristenan kita yang jauh dari salib. Nah, saya sedikit menunjukkan tentang teologi salib dan teologi penderitaan. Ini kesamaannya ada di mana? Kalau salib fokusnya adalah salib Kristus itu sebagai pusat wahyunya, ya. Dan kalau teologi penderitaan itu respon iman terhadap penderitaan. Jadi ketika melihat penderitaan, kita meresponnya seperti apa. Terus kemudian arahnya, kalau teologi salib, dari salib kepada kehidupan. Jadi dari dalam keluar. Kalau teologi penderitaan itu pengalaman-pengalaman menjadi mengerti tentang salib. Terus tujuannya adalah mengenal Allah kalau salib. Yang penderitaan bertumbuh dalam iman melalui penderitaan. Nah, titik temunya adalah Allah hadir dalam penderitaan, dalam kasih dan dalam pemulihan. Oke, nah apa sih yang paling terkenal, yang banyak tidak diminati adalah Matius 16 ayat 24. Ketika Yesus ditanya, lalu Yesus mengajarkan, kalau kamu mau mengikut aku, tangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikutlah aku. Itu tidak banyak disampaikan, dan itu tidak banyak teraplikasikan di dalam kekristenan. Karena berita salib juga tidak menjadi pusatnya. Jadi aplikasi yang paling relevan secara Alkitabiah, ya Matius 16 ayat 24 tentang sangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku.
Nah, sekarang saya masuk ke polemik-polemiknya. Polemik itu artinya ada orang-orang yang keberatan, terus mengkritik. Ada 3 polemik lah. Yang pertama, beberapa kritikus itu berpendapat bahwa kalau kita terlalu menekankan berlebihan pada penderitaan, maka bisa mengarah pada pandangan hidup yang negatif dan pasif. Wah, hidup itu ya menderita saja nggak apa-apa, ini kan mau Tuhan. Terus kemudian orangnya pasif, ya sudahlah nggak apa-apa, ini jalan yang Tuhan sudah pilihkan untuk saya. Nah, ini beberapa kritikus berkomentar seperti ini dan mereka juga memunculkan apa ya, nyinyir seperti ini. Ya sudah, kalau mau menderita karena Tuhan ya menderita aja sana. Sehingga hal seperti ini, pemikiran seperti ini itu sering disalahgunakan untuk membenarkan atau bahkan mengidealkan penderitaan yang sebenarnya tidak perlu dan tidak adil. Jadi kalau ada orang-orang yang diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak benar, dan itu menjadi sebuah bentuk penderitaan, terus mereka bilang, oh ini saya sedang memikul salib Tuhan. Ya enggak, kita pasti harus pakai jalur-jalur yang benar. Gitu. Ini polemiknya lah. Orang selalu ada ekstrimnya. Terus kemudian paradok antara penderitaan sama kemuliaan. Jadi sebenarnya pilih yang mana? Pilih menderita atau pilih mulia? Semua orang akan milih mulia, nggak ada yang milih menderita. Nah, tapi Kristusnya menderita gimana? Ya, Kristus menderita kan buat saya. Nah, itu masuk teologi substitusi. Teologi substitusi itu banyak juga dipakai oleh orang-orang Kristen. Kristus sudah menderita buat saya, sehingga saya merdeka. Kristus sudah menggantikan saya, memikul salib saya, sehingga saya merdeka. Nah, ini polemik dan kritik-kritik yang harus kita renungkan dan pikirkan baik-baik supaya kita ngerti sebenarnya teologi salib itu maksudnya seperti apa. Memang teologi salib akan dikaitkan banyak dengan penderitaan hidup kita. Dan dari polemik-polemik ini saya memunculkan beberapa pertanyaan supaya nanti ada banyak pertanyaan. Nah, mumpung nggak bisa kelihatan. Pertanyaan pertama, nggak tahu kok nggak bisa kelihatan di ini ya, di apa? Iya, saya tidak ngapa-ngapain, tetapi ini nggak kelihatan beneran. Pertanyaan pertama, jika simbol salib adalah kutub, mengapa Allah memakainya sebagai simbol penyelamatan? Kalau salib itu kutub, kok Tuhan malah pakai? Kok Tuhan pakai jalur yang tidak lazim? Kenapa Tuhan nggak pakai jalur-jalur yang benar, yang baik gitu lah, menurut kita gitu ya. Jangan pakai salib lah, pakai yang lain. Kalau mau menyelamatkan tinggal tiup saja selesai gitu kan. Bisa aja kan. Kenapa kok harus pakai salib? Lalu yang kedua pertanyaannya, jika penderitaan adalah kehendak Allah, berarti kita tidak perlu keluar dari hal itu. Kalau keluar dari penderitaan, berarti kita menentang kehendak Allah. Apa benar kayak gitu? Itu pertanyaan polemik juga. Jika Tuhan itu baik, ini nomor 3 ya, jika Tuhan itu baik, mengapa ada salib dan ada penderitaan? Yang keempat, apakah salah jika kita memiliki kemuliaan? Dan kemudian kita bisa pakai kemuliaan itu demi nama Tuhan. Saya punya kekayaan, masa saya nggak boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Ya, nanti kita akan diskusikan. Ya Pak. Apakah nomor 5, apakah penderitaan adalah proses Tuhan? Ada banyak orang-orang yang menganggap itu. Papamu kan? mana, Wanda? Papamu. Oh iya Pak. Udah, tidur. Nomor 6, apakah berkat, kemuliaan, kemakmuran adalah juga proses Tuhan? Jadi mana yang benar? Penderitaan atau berkat? Yang merupakan proses Tuhan. Yang ketujuh,
Katanya angka 7 itu sempurna katanya. Bagaimana menyeimbangkan antara harapan berkat, setiap orang punya pengharapan untuk diberkati, sama realita penderitaan. Kita banyak memilih berkat daripada memilih menderita. Dan terakhir saya bilang, penderitaan itu bisa jadi alat Tuhan. Tetapi penderitaan bukanlah tujuan akhir. Tuhan bisa saja memakai penderitaan. Tetapi kita harus melihatnya bahwa itu bukan tujuan akhir dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak perlu cari-cari penderitaan supaya kita merasa dipakai Tuhan atau merasa ada dalam kehendak Tuhan. Ada orang-orang yang sengaja cari penderitaan. Jadi martir yang konyol gitu kan. Nah, terus menderita hal-hal yang seakan-akan ya karena ada pemikiran menderita itu rohani, menderita itu suci, menderita itu mendekatkan diri sama Tuhan. Sehingga orang sengaja cari penderitaan-penderitaan yang mereka rasa dengan penderitaan mereka akan mendekat sama Tuhan. Nah, ini konsep yang salah. Dan bias-bias yang seperti ini cukup banyak di dalam kekristenan juga. Di luar apalagi. Nah, sekali lagi, sebagai penutup, kita harus melihat salib itu tidak lagi sebagai, kalau sekarang ya, sudut pandang kita tidak lagi melihat salib sebagai kehinaan. Tetapi kita bisa melihat salib sebagai jalan keluar yang Allah pakai untuk keselamatan kita. Seakan-akan, ini tafsiran saya, seakan-akan Allah tidak punya jalan lain. Allah tidak punya cara lain selain salib. Selain hal yang dianggap hina pada saat itu, hal yang dianggap lemah saat itu, hal yang dianggap penuh dengan penderitaan saat itu. Dan itu yang Allah pilih untuk menyelamatkan kita. Kalau saya sampai pada perenungan gini, kalau Allah memilih jalan lemah, jalan yang penuh penderitaan, jalan yang hina, jalan yang penuh dengan kutuk, gitu kan? Bukankah itu gambarannya kita? Bukankah itu sebenarnya diri kita? Kita itu lemah, kita itu terkutuk oleh karena dosa, kita itu menderita, hidup kita tidak baik-baik saja, kita itu penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Jadi salib itu menggambarkan diri kita dan cara Allah yang kemudian memperlihatkan kepada kita, kamu sekarang tergantikan di atas kayu salib. Aku tidak lagi melihat kamu, tetapi aku melihat Kristus yang tergantung di kayu salib. Karena Kristus sudah menggantikan kamu sepenuhnya. Itu yang jadi perenungan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Bu Ayu. Terima kasih Pastor Elia yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Malam hari ini kita masuk ke diskusi Bapak Ibu.